大家好，我叫 Jacqueline. 我叫 Fiona. Jadi hari ini kita meditasi mengenai Qingmingjie atau jarak kuburan dalam sejarah Cina dan kita terapinnya ke Indonesia bagaimana. Oke, yang pertama adalah Qingmingjie. Qingmingjie adalah ritual tahunan etnis Tionghoa untuk bersembahyang dan ziarah kubur sesuai dengan ajaran Konghucu. Untuk etnis Tionghoa, perayaan ini dilakukan untuk mengingat dan menghormati nenek moyang. Setiap orang berdoa di depan nenek moyang, menyapu pusara, dan bersembahyang dengan makanan, teh, arak, dan dupa, kertas sembahyang, dan berbagai aksesoris sebagai persembahan kepada nenek moyang. Jadi tradisi dan aktivitas yang ada selama Qingmingjie itu yang pertama adalah membersihkan makam. Yang kedua memberi persembahan. Persembahan itu banyak bisa berupa seperti kertas sembahyang, lalu juga baju-baju yang bisa dibakar, terus kayak ada peralatan-peralatan yang dibutuhkan tapi dalam bentuk kertas. Lalu juga ada membakar hiyo dan kertas sembahyang dan berdoa. Asal-usul Qingming terkait dengan dua tradisi kuno. Yang pertama, Festival Hanzi atau Cold Food Festival, yaitu tradisi makan makanan dingin tanpa api untuk mengenang tokoh sejarah yaitu Jie Zitui, seorang pejabat setia pada masa dinasti. Raja kemudian menetapkan hari satu penghormatan yang kemudian berkembang berdekatan dengan waktunya Qingming. Yang kedua, prinsip filial piety atau xiao, yaitu nilai penting dalam budaya Tionghoa yang menekankan bakti kepada orang tua dan leluhur. Tradisi ini lalu dilambangkan pada masa dinasti Tang, yaitu abad ke-8 untuk perayaan negara. Selanjutnya adalah mengapa festival Qingming ini dianggap penting atau dianggap wajib oleh Tiongkok atau keturunan etnis Tionghoa. Yang pertama adalah identitas budaya dan Konfusianisme, karena artinya adalah menghormati leluhur adalah inti dari budaya Tiongkok yang mengajarkan menanamkan bahwa Qingming sebagai cara menjaga moral dan nilai tradisional yang ada. Yang kedua adalah hubungan antar generasi, karena dengan melalui festival Qingming ini generasi muda diajarkan sejarah keluarga dan nilai penghormatan. Lalu yang ketiga adalah aspek sosial, di mana itu akan menjadi momen berkumpul keluarga besar, mempererat ikatan, serta menghormati tradisi yang bersama. Lalu yang terakhir adalah pengakuan resmi, karena Qingming masuk ke kalender nasional sejak hari libur resmi di Tiongkok sejak 2008, yang menandakan betapa pentingnya tradisi ini secara budaya dan politik. Jadi diharapkannya generasi muda nanti akan tetap melanjutkan Qingming itu hingga generasi-generasi selanjutnya. Baik, selanjutnya kita membahas perbedaan Qingming di antara Indonesia dengan di China. Yang pertama adalah lingkungan dan lokasi makam. Kalau di Indonesia, terutama di Pekanbaru, banyak makam leluhur berada di kompleks pemakaman Tionghoa seperti di Rumbai dan daerah lainnya. Dan kalau pemakamannya itu langsung satu komplek yang besar seperti kayak mencakup lumayan banyak banget pemakamannya. Sementara kalau perbedaannya di Cina, makam leluhur itu biasanya di perbukitan atau di kayak tradisional di desa gitu. Kalau yang kayak modern itu ada kayak di suatu bangunan, karena itu kayak khusus abu doang gitu. Terus perbedaan adanya itu kayak ritual tambahan, karena kalau di Tiongkok, apalagi kayak kalau di kota kecil, kadang ada tradisi berkemah atau piknik setelah sembahyang Qingming, karena juga itu identik dengan musim semi. Kalau di Indonesia itu lebih fokus pada doa, sembahyang, dan membersihkan makam, dan jarang ada unsur seperti piknik. Oke, kalau bahas soal kertas sembahyang, kalau kayak di Tiongkok atau di Cina itu kayak sebenarnya tetap ada, cuma kayak gak terlalu banyak, dan kayak itu tuh menyesuaikan sama aturan tempat dari pemakamannya, karena kayak beberapa pemakaman itu nggak memperbolehin karena kayak alasan mungkin polusi dan masih banyak lainnya. Tapi kalau di Indonesia, terutama di Pekanbaru itu sangat besar dan banyak, dan kayak berbagai bentuk replika seperti rumah, mobil kertas, pakaian kertas, alat kebutuhan rumah tangga. Terus Oke, poin berikutnya adalah pengaruh budaya lokal. Di Tiongkok sendiri murni mengikuti tradisi dari Tiongkok klasik. Tapi kalau di Pekanbaru ada penyesuaian, misalnya penggunaan makanan lokal sebagai persembahan seperti kue keranjang, huatke, angyi, dan lain-lain. Selanjutnya, hari libur resmi. Tiongkok menetapkan Qingming adalah sebagai hari libur nasional. Sedangkan di Indonesia atau Surabaya, Qingming bukan hari libur nasional, melainkan mengikuti hari Minggu terdekat agar keluarga bisa berkumpul. Oke, mengenai pembahasan tata altar, yang pertama itu makanan pokok. Kalau di depan itu biasanya ada nasi, sayur, lauk-lauk, daging. Nah, masing-masing makanan itu punya simbolnya sendiri, seperti simbol rasa syukur atas anugerah kehidupan. Lalu lengkap itu melambangkan doa agar hidup berlimpah dan keluarga selalu bersatu. Lalu juga kalau di atas kuburan itu udah kayak bendera atau kertas warna-warni atau kertas sembahyang ditancapkan ke hiyo atau batu. Terus juga itu ada teh melambangkan ketulusan, arak melambangkan kehangatan, hubungan, air putih melambangkan kemurnian. Tapi kalau selain menyajikan teh, kita juga bisa menyajikan minuman favorit almarhum seperti kayak kopi atau kayak lainnya. Lalu juga buah-buahan yang disajikan itu biasanya ada 5 macam, karena angka 5 itu melambangkan kebajikan atau uchang.
Terus melambangkan buah kebajikan yang diharapkan tumbuh dalam diri umat. Ren, kasih. I, kebenaran. Li, sopan santun. Ci, kebijaksanaan. Dan Sin, dapat dipercaya. Lalu juga kalau jeruk itu memiliki makna keberuntungan, apel memiliki makna kedamaian, kue atau manisan melambangkan kehidupan yang manis. Nah, selain itu juga ada persembahan seperti daging babi atau ayam atau ikan atau 3 hewan darat, unggas, dan air itu melambangkan kesempurnaan persembahan. Terus juga ada kue keranjang atau nienkau yang artinya rezeki meningkat dari tahun ke tahun. Hiu atau dupa itu adalah simbol doa dan bakti yang naik ke langit. Asap dupa menghubungkan manusia dengan tian dan leluhur. Terus juga lilin merah itu simbol terang, kehangatan, dan harapan agar kebajikan selalu menyinari kehidupan. Lalu juga api melambangkan hubungan manusia dengan tian. Lalu juga ada kue-kue lainnya seperti huatke atau fakau. Fa artinya berkembang, maju atau makmur. Kue yang mekar itu membuka saat dikukus artinya simbol rezeki yang berkembang, usaha yang sukses, dan keberuntungan bertambah. Kue pau itu artinya membungkus atau membawa kesehatan dan kesejahteraan. Dan karena bentuknya bulat itu artinya simbol kesempurnaan atau persatuan keluarga dan harmoni. Nah, kalau tadi itu adalah tata altar menurut agama Konghucu atau Buddha. Nah, sekarang adalah tata altar menurut agama Katolik. Jadi bisa dilihat sendiri di samping kanan. Jadi bisa dilihat sendiri di samping kanan ada gambar Bunda Maria dan di samping kiri ada gambar Yesus Kristus dan di depannya ada gambar perjamuan Yesus Kristus dengan 12 muridnya. Apa sih artinya? Lambang Bunda Maria disimbolkan sebagai Bunda Maria disimbolkan sebagai lambang mempelai wanita akan dikuburkan di depan situ. Bunda Maria sendiri sebagai simbol kasih ibu, penghibur, dan pengantara doa bagi umat beriman dan melambangkan iman dengan ketaatan penuh kepada Allah yang diharapkan diteladani oleh orang beriman. Lalu untuk gambar Yesus Kristus diletakkan di sebelah kanan untuk meletakkan mempelai pria. Yesus Kristus sendiri dilambangkan sebagai keselamatan, penebusan dosa, dan kebangkitan, dan mengingatkan keluarga bahwa kematian bukan akhir tetapi pintu menuju kehidupan yang baru dan kebangkitan kekal bersama Yesus Kristus. Lalu kenapa di depannya ada gambar perjamuan Tuhan Yesus dengan ke-12 muridnya? Sebelum Tuhan Yesus disalib dan dihukum mati, beliau mengadakan perjamuan kudus terakhir bersama ke-12 para muridnya, dan dipercaya bahwa orang yang akan meninggal jika menghadap ke atas akan melihat perjamuan kudus seperti yang diletakkan gambar di depan, yang artinya kita diajak makan bersama sebagai perjamuan terakhir sebelum kepulangan. Nah, selanjutnya ini kayak personal experience-ku. Ini di Pekanbaru atau Riau. Kuburan itu sangat luas, kayak bisa dilihat dari sini. Nah, itu kayak isinya mungkin ada ribuan makam ya di sini. Dan sementara kayak kalau di Surabaya mungkin kayak nggak ada yang sebesar ini, dan kayak selain altar yang kuburan, mereka tuh juga ada altar yang untuk yang kremasi juga, krematorium gitu. Jadi kayak dijadiin satu tempat gitu. Oke, kalau personal experience-ku selama cengbeng itu, menurutku cengbeng itu sangat seru karena kayak kita bisa kumpul bareng anggota keluarga lainnya. Apalagi kayak kalau ada anggota keluarga jauh, kayak kita jadi kayak sama-sama terus saling kerjasama kan untuk menyelesaikan ritual cengbengnya. Kalau bagi aku sendiri, personal experience aku selama cengbeng itu adalah peristiwa yang mengharukan dan menyedihkan karena kita kumpul-kumpul tapi kayak anggota keluarga yang kita sayangi juga di satu sisi udah nggak ada dan kita harus pergi untuk menyekar ke kuburannya. Apa harapan kita ke depannya untuk kayak tradisi Qingming atau cengbeng ini? Kalau menurut aku sendiri, tradisi cengbeng atau Qingming ini kayak tetap harus berjalan dan kayak tetap harus turun menurun, karena kayak dengan cara itu kayak kita bisa melihat kayak keluarga kita yang udah nggak ada. Terus kita juga bisa bersosial kan dengan kayak anggota keluarga kita lainnya. Terus kayak kita tetap ingat mereka dalam hati kita walaupun mereka udah nggak ada. Dan kita percaya juga bahwa mereka yang sudah tidak ada pasti akan senang di atas jika kita mengingat mereka. Jadi mereka nggak merasa dilupain walaupun kita sudah beda alam. Jadi jangan lupa Cengbeng. tradisi cengbeng. Nah, terus kutipan-kutipan kita tadi ada sumbernya. Daripada presentasi ngomong kita,